Kita mulai aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Saya doakan dalam keadaan sehat walafiat. Oke, alhamdulillah ada yang join. Afriani Suci Burhanuddin. Ini cowok atau cewek ya? Assalamualaikum Bu, cowok Ibu izin. Kedengaran suara saya Afriani. Kedengaran Bu. Saya yang Afriani. Kedengaran suara saya? Kedengaran Ibu izin. Oh, cowok ya? Cowok Ibu. Oke, oke, oke. Karena Apriani Suci. Jadi saya ragu di sini cowok atau cewek. Oke. Apriani nggak kerja hari ini? Sambil Bu, kebetulan lagi santai. Oh gitu. Tidak mengganggu ya kan? Tidak Bu izin. Oke. Sudah mengumpulkan tugas yang pertama? Yang pertama sudah Bu, tapi belum dinilai. Untuk saya tunggu sampai 1 Desember. Karena memang saya tunggu kan diperpanjang sampai tanggal 1 Desember ya. Jadi saya tunggu semua. Tapi insya Allah saya periksa nyicil mulai minggu depan gitu ya. Baik Bu. Oke. Bisa direvisi nggak Bu ya? Bisa bisa nanti bisa kalau memang ada yang kurang nanti saya komentari nanti bisa diupload ulang ya. Siap. Makasih Bu. Oke, kalau gitu saya mulai. Hari ini kita masuk ke pertemuan 10 ya tentang array, filter dan heaven handling ya. Oke, sebelumnya saya mau ngecek terlebih dahulu yang oke, saya share screen. Oke. Sebelum kita masuk ke materi, saya cek terlebih dahulu. Aduh. Hmm. Untuk tugas 1, oke. Ini masih saya tunggu sampai 1 Desember 2025 jam 12 ya. Yang sudah mengumpulkan kita cek terlebih dahulu. Oke, yang sudah mengumpulkan ada 13 orang dari 20 orang. Jadi ada 7 orang lagi yang belum mengumpulkan. Oke, kita cek 7 orang lagi siapa aja. Oke, ada Anja Saputra, Fauzan Hasan Fadila, Rafli Dwi Fayana. Oke, ini Yuliana nggak ngumpulin video ya? Oh, nggak ngumpulin video. Oke, Sugianto juga nggak ngumpulin video. Oke, Muhammad Ihsan Alfiansyah. Iwayan Rizky Saputra, Buyung Adi Surya, Novin Erdian Tama. Ini ada 2 orang. Oke. Oke, ini udah semua. Ini ada yang 3 orang, ada yang belum ya. Oke, Novin, oke. Oke, kepada nama-nama yang saya sebutkan, harap mengumpulkan sebelum tanggal 1 Desember ya. Sedangkan untuk yang tugas kedua, kita cek untuk yang tugas kedua ada di aktivitas 8. Oke, itu juga timelinenya sampai tanggal 1 Desember 2000. Kalau bisa udah harus dicicil tugas satunya yang belum sama tugas duanya. Kalau yang tugas satunya udah, tinggal mengerjakan tugas yang keduanya. Oke, tugas yang kedua sudah mengumpulkan baru 3 orang, jadi masih ada
17 orang lagi yang belum mengumpulkan. Saya harap sebelum tanggal 1 Desember sudah mengumpulkan semua ya. Karena ketentuan dari UT, satu tugas tidak dikumpulkan, maka nilainya akan jadi E. Jadi sayang kali kalau tugasnya ada 3 nanti, yang dikumpulkan cuma 2, tapi tetap nilainya E ya. Jadi saya harap dikumpulkan semuanya. Oke, kita masuk ke materi hari ini, yaitu tentang array, filter, dan event handling. Oke. Dalam array itu ada tipe data, yang mana di JavaScript di sini ada bermacam-macam tipe data yang digunakan. Jadi hampir-hampir semua bahasa pemrograman itu menggunakan tipe data untuk menentukan data yang digunakan ya. Misalnya kayak string. String itu bisa untuk huruf, teks, number, sama untuk kayak karakter asing seperti kayak tanda seru, dolar, persen, dan lain-lain. Jadi karakter asing itu masuk ke dalam tipe data string ya. Terus selain string juga ada yang namanya number gitu ya. Nah, bisa dilihat kalau untuk string itu untuk penulisan tipe datanya atau datanya itu bisa menggunakan tanda petik ya. Boleh tanda petik satu atau tanda petik ganda ya. Jadi di dalamnya tinggal dimasukkan informasi baik itu tulisan maupun angka maupun karakter yang asing gitu ya. Nah, yang tipe data yang kedua yaitu number. Number ini untuk bilangan baik bilangan bulat maupun bilangan pecahan. Mungkin ada beberapa kayak pemrograman seperti Java itu dibedakan antara integer sama float ataupun double ya. Tapi kalau untuk di Vue atau di JavaScript di sini untuk bilangan itu dijadikan satu kesatuan yaitu dengan tipe data number ya. Jadi di dalamnya boleh bilangan bulat, boleh juga bilangan pecahan. Yang membedakan hanya di pecahan adanya koma atau titik ya yang membedakan. Nah, ini tidak perlu menggunakan tanda petik di saat kita penulisan datanya ya. Beda dengan string. Oke, selanjutnya ada tipe data boolean, yang mana tipe data boolean ini jawabannya cuma 2 ya, atau nilainya itu cuma 2, yaitu true dan false ya. Nah, selain tipe data ini juga ada tipe data yang lain, yaitu seperti null, dead, undefinite, dan sebagainya. Kita coba tes. Ini saya kecilkan. Nah, untuk ini sama seperti yang kita pelajari sebelumnya, itu ada file index, ada file apps, ada file view min.js, dan ada file style.css ya. Nanti saya sudah menyiapkan di Visual Code. Oke, di sini ada file apps, file index, file style, dan file view min.js. Nah, kita buat dulu di file apps-nya ya. Nah, untuk file apps yang udah pasti itu adanya tampilan seperti ini ya. Yang mana itu fungsi view-nya dipanggil di dalam variabel apps, yaitu terus menggunakan metode data ya. Dan di dalam metode data ini kita panggil atau kita buat datanya ya. Nah, ini kita buat string 1. I, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M gitu lah ya. Terus jangan lupa kalau ada mau untuk data selanjutnya kita buat, kita pisahkan dengan koma ya. Oke, ini string 2 kita panggil. Di sini huruf besar semua ya. Oke. Ini kita buat string 3 yang mana di sini number dijadikan string gitu ya. Di string keempat
Itu tanda seru, tanda tanda pagar, tanda dolar, tanda persen, tanda dan, ya, tanda tanya. Nah, ini bisa dimasukkan apa aja gitu ya. Maksudnya istilahnya karakter asing ya. Boleh titik, koma, gitu ya. Selanjutnya bisa juga dimasukin di string yang kelima itu misalnya ini operator ya. Baik itu tambah, tambah, kurang, kurang kali bintang ya. Bintang terus pangkat, terus persen. Oh, persen udah kita masukin ke atas. Kita masukin oke, lebih besar, lebih kecil. Terus tanda pipa, tanda dan udah masuk di atas ya. Oke, ini aja. Oke, selanjutnya kita masukin number. Number 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya. Oke. Kita masukin number. Ini untuk bilangan berkoma ya. Jam berapa? Oke, selanjutnya kita masukin bolehan yang 1. True. Terus bolehan yang kedua. To false. Nah, ada tambahan di sini array, di mana array di sini tipe datanya objek ya. Jadi kita buat array 1. Nah, untuk penampung datanya dia butuh yang namanya tanda siku ya. Nah, untuk datanya kita menggunakan tanda petik 2, misalnya di sini BMW. Nah, untuk pemisahnya itu menggunakan koma. Disebut pakai tanda petik lagi, misalnya Ferrari, terus koma, ini Volvo. Oke, udah selesai. Tapi kalau memang mau ditambah, ini jangan lupa dikasih koma. Ya. Nah, untuk pembuatan datanya sudah kita buat di aplikasi app.js. Sekarang kita mau manggil menggunakan Mustaches ya. Mustaches, nah itu kita panggilnya di bagian indeks HTML di dalam div. Tinggal kita panggil menggunakan kurung kurawal dari Mustaches ya. Tadi string 1, kita copy aja biar cepat. Ini string 2, ini string, tadi ada berapa ya stringnya? Kita lihat, ada 5, oke. Oke, ini string 4, ini string 5. Oke. Kita copy, kita ganti, ini number 1. Copy ini aja. Numbernya tadi ada, number ada 2, boleh ada 2, ring-nya ada 1. Oke. Bolehan 1. Ini bolehan 2, ini array 1. Array 1. Array 1. Oh iya, oke, array 1. Oke, kalau udah, sekarang kita jalankan file indeksnya. Kita klik kanan aja, terus pilih open with live server ya. Oke, bisa kita lihat di sini sudah ada karakter ataupun data dari string ya. Baik itu tulisan kecil, tulisan besar, angka dalam bentuk string ya. Terus sama karakter-karakter asing ya. Nah, ini dalam bentuk number ya. Ini bentuk boolean dan ini bentuk si array-nya ya. Oke. Apa ya? Seperti ini. Selain menggunakan
apa namanya, live server tadi, kita juga bisa mengakses untuk mengetahui dia tipe datanya apa itu menggunakan konsul dari browser ya. Jadi tinggal kita klik aja type of apps tadi datanya variabelnya apa gitu, misalnya string 1, maka ini langsung keluar string. Ini kita coba ya. Oke, kita pilih konsul di sini. Oke, kita buat type of ini ya. Oke, up. Oke, tadi variabelnya adanya string 1. Oke, kita lihat kalau string 1 dia string. Ya, kalau kita lihat yang string tadi yang karakter kita bilang ini 4 gitu ya. Nah, dia tetap string ya. Sekarang kita lihat untuk yang boolean nih. Boolean 2, maka dia boolean. Terus kita lihat yang array. Nah, ini yang array 1, maka tipe datanya adalah objek ya. Oke. Ini juga di dalam modul juga sudah diberikan langkahnya ya. Jadi kalau misalnya lupa, ini bisa dilihat untuk mengakses konsol di situ, klik kanan di dalam browser, terus pilih Impex, terus pilih browser. Ini kalau menggunakan Edge bisa, menggunakan Chrome bisa ya. Terus nanti tinggal, nah seperti ini. Nah tinggal pilih di menu konsol, nah terus tinggal diketik ininya apa tuh namanya type of-nya untuk mengetahui tipe datanya ya. Terus baru nanti apps ini adalah dari variabel apps yang ada di apps.js tadi. Terus baru ada variabel data yang kita gunakan tadi ya. Eh, ya. Yang kedua, kita pelajari tentang array. Jadi array merupakan variabel spesial ya yang dapat menampung beberapa nilai dari beberapa tipe data. Ya. Jadi kalau tadi setiap variabel yang biasa itu hanya bisa menampung satu tipe data. Kalau array dia bisa menampung beberapa tipe data gitu ya. Jadi array memiliki tipe data yang array itu disebut dengan elemen array. Jadi data yang di array tadi, data yang di sini ya, yang kayak BMW, Ferrari, Volvo itu disebut dengan elemen array ya. Nah, masing-masing elemen array itu dapat menampung tipe data string, number, boolean, dan sebagainya. Jadi di sini bisa tipe data string, boolean, ataupun number ya. Nah, untuk array itu ditandai atau ditulis dalam kurung siku ya, dan masing-masing elemen itu dipisah dengan tanda koma seperti ini ya. Nah, setiap elemen array itu memiliki tanda pengenal merupakan nomor yang biasanya dikenal dengan indeks. Jadi data di sini yang dalam array ini ada indeksnya. Indeksnya itu nomor urut istilahnya gitu ya. Yang mudah kita pahami adalah nomor urut dari si data yang ada di sini dan dia itu menggunakan aturan zero base. Zero base itu artinya dimulai dari 0 bukan dari 1 ya. Jadi di sini BMW itu indeksnya atau nomor urutnya 0. Ya, Ferrari 1, Volvo-nya 2. Ya, bukan dimulai dari BMW ini 1, Ferrari 2, Volvo 3, bukan ya, tapi dari 0 karena dia menggunakan aturan zero base ya. Nah, seperti di sini aduh. Nah, seperti di sini kita lihat ada kendaraan, di mana kendaraan di sini ada mobil, ada motor, ada sepeda gitu ya. Nah, di mana waktu kita panggil, cara manggilnya juga seperti biasa, sama seperti variabel yang lain, yaitu langsung menggunakan mustajis, panggil variabelnya, ya, dia langsung ditampilkan.
datanya. Sama seperti yang tadi ya. Nah, kalau kita mau memanggil itu kalau datanya semua yang ingin ditampilkan gitu ya. Tapi kalau misalnya kita mau mengakses data tertentu nih. Nah, kalau mau mengakses data tertentu daripada misalnya kita cuma mau akses si Ferrari gitu ya. Nah, kita bisa manggil dia dengan nama array terus baru indeksnya berapa gitu ya. Contohnya di sini kendaraan, Ibu mau manggil kendaraannya si mobil, langsung dibuat kendaraan titik siku gini, buka siku 0 gitu. Ini kita coba. Misalnya kita mau manggil si array-nya, ini kasih HR biar pembatas ya. Terus di sini kita buat array 1. Terus Ibu tadi mau mengeluarkan si siapa tadi? Ferrari gitu ya. Ferrari, maka dia adalah urutan yang ke 1 ya. Nah, sekarang kita lihat. Oke, nah yang tampil hanya si Ferrari saja gitu ya. Nah, bagaimana kalau misalnya datanya lumayan banyak seperti ini ya? Nah, jadi kalau banyak elemen yang seperti ini, kita bisa menggunakan yang namanya directive v-for. Ya. Nah, untuk menggunakan directive v-for ini, kita harus menggunakan yang namanya alias atau nama lain dari elemen tersebut. Ya. Nah, di mana di sini sintaknya yaitu v-for sama dengan alias in nama array-nya apa, gitu ya. Nah, nama array di sini yaitu expression yang diambil nilainya, itu yang dari kita buat di ArcGIS ya. Sedangkan alias ini, istilahnya itu nama lain dari nama array-nya, dan itu yang nanti yang akan kita panggil di mustajisnya, gitu ya. Ini kita lihat contohnya. Ini misalnya kita tambah nih datanya, misalnya Honda gitu ya. Lagi R3, Innova misalnya, hmm, apa lagi ya, Avanza, Kalia, misalnya. Oke, cukup segini aja gitu ya. Nah, sekarang kita mau manggil menggunakan v-for. Nah, v-for ini dia termasuk atribut ya, atribut dari elemen HTML. Jadi dia butuh penyangga istilahnya ya. Dia atribut dari si HTML, jadi butuh penyangga. Penyangganya boleh menggunakan div, p. Nah, di sini kita perlu, nah ini kita menggunakan numbered ya, list ya. Untuk listnya kita buat dia dalam bentuk daftar atau dalam bentuk list gitu. Nah, jadi kita tambahkan di sini. Ini kita buat BR aja biar dia turun ke bawah. Ini kita buat UL. Nah, kita perlu buat, boleh menggunakan LI, boleh menggunakan yang numbered ya, boleh. Yang mana aja. Oke, ini kita buat v-for. Terus, nah ini karena tadi kita array, kita buat mobil aja ya. Mobil in array. Nah, jadi array 1 tadi. Jadi mobil ini nama aliasnya, nah in di dalam array. Jadi ini yang nanti yang akan kita panggil di mustajisnya, gitu ya. Mobil. Nah, untuk alias itu boleh apa aja? Kan mobil ini nanti si array tadi gitu. Jangan sampai lupa ini mobil apa gitu ya. Padahal kita ini alias dari si array-nya tadi. Oke, sekarang kita lihat. Oh, iya, harus kita letakkan di atas.
Misal. Ya, dalam bentuk tampilan list gitu ya. Oke. Oke. Nah, selain dari nilai elemen, nilai indeks juga didukung oleh Directive V4 untuk ditampilkan. Nah, di sini kita bisa juga nih manggilnya berdasarkan indeksnya gitu ya. Kalau tadi kan kita tinggal nambahin kurung, tinggal manggil mau mobil yang keberapa gitu ya. Nah, di sini kita juga bisa manggil menggunakan indeks yang seperti itu, tinggal dibuat di dalam aliasnya gitu ya. Nah, ini kita buat, tinggal kita tambahin mobil, mobil, koma indeks. Terus di panggilan di sininya tinggal kita manggilnya seperti ini, mustajis ya. Terus ini kita kasih strip untuk sebagai pemisahnya aja. Terus baru manggil si indeks ya. Maka kita langsung bisa lihat urutan. Nah, di sini urutan dari si data kita indeksnya tuh gitu ya. Kayak BMW urutan yang ke-0, Ferrari 1, Volvo 2 sampai si Calya urutan yang ke-7. Ya. Oke. Nah, sekarang kalau misalnya nih kita mau buat tampilannya agar lebih dinamis, kita tambahkan form, dalam bentuk form gitu ya. Misalnya form dari drop down. Nah, ini bisa kita coba ya, di mana kita buat dulu untuk bagian penampung datanya, yaitu seperti ini, kosong. Besok nanti baru di sini datanya, data array-nya apa ya. Nanti baru dipanggil di bagian indeksnya, nanti dia akan masuk ke dalam indeks. Ini coba ya. Di sini pilihan. Pilihan. Sekarang tinggal kita tambahkan ini benda atau mobil Anda deh. Iya, mobil Anda gitu ya. Jadi apa hari ya? Hari satu. Di mobil pilihan. Terus kita masuk ke option. Kita copy aja ini. Ini kita buat ini, tinggal kita panggil pilihan.
Ya, jadi di sini kita buat formnya terlebih dahulu untuk drop down ya. Terus drop downnya, data dari drop downnya itu masuk ke dalam ini dan masuk ke dalam pilihan ya, pilihan yang tadi yang di sini ya. Nah, terus pilihan inilah yang kita panggil untuk dikeluarkan ya. Kita panggil lagi si mobilnya. Oke. Nah, kita lihat. Hmm. Oke. Kita lihat di sini kita mau pilih apa. Nah, maka dia langsung terpilih di R3 gitu ya. Misalnya kan ya. Itu kalau bentuk drop down ya. Nah, array juga bisa kita buat dalam bentuk radio button ya. Kalau kita bilang atau input radio ya. Jadi kita buat misalnya untuk jenis kelamin ini. Ini coba kita tambahkan untuk jenis kelamin. Hmm, Bagian ini tinggal kita tambahkan untuk tampilan drop down-nya. Kita buat ini, saya tambahkan di sini, pilih ingin Anda. Jika ini aliasnya ya, kita ambil alias dari jenis kelamin yang udah kita buat di app.js di sini, ya nama lainnya gitu ya. Terus kita pilih inputannya dengan tipe radio, namesnya jenis kelamin. Value-nya jika terus modelnya di kelamin. Terus kita panggil si jika-nya. Misalnya kita buat di sini. Ini di kelamin karena tadi modelnya udah kelamin ya. Oke. Kalau udah, sekarang kita lihat area ini kayaknya bentrok. Oke. Nggak ada. Saya buat BR tadi ya. Nah, sekarang kalau kita pilih ini misalnya Honda, tampil di sini. Nah, kalau kita pilih laki-laki, tampil di bawahnya, gitu ya.
Oke. Hmm. Sama halnya array pada inputan checkbox ya. Checkbox itu kita bisa ngecek kalau misalnya tadi drop down sama radio button atau radio itu cuma bisa milih salah satu ya. Kita nggak bisa milih banyak. Misalnya saya mau milih Volvo sama Honda nggak bisa, tapi tetap hanya bisa milih salah satu ya. Nah, sedangkan kayak laki-laki dan perempuan, saya mau milih dua-duanya juga nggak bisa ya. Jadi kalau ada data yang harus menggunakan pilihannya itu salah satu, bisa menggunakan drop down kalau datanya banyak ya. Tapi kalau datanya hanya dua, itu bisa menggunakan si radio. Nah, untuk yang kalau misalnya kita mau milih banyak nih, misalnya saya punya mobil 5 gitu ya. Nah, itu kita bisa membuatnya dengan si checkbox. Ya. Dengan checkbox kita bisa memilih banyak pilihan, tidak hanya harus satu. Ya. Misal di sini hobi. Ya. Hobi di sini berenang, berlari, membaca buku, bermain game. Nah, hobi saya kan nggak mungkin cuma satu ya. Misalnya saya cuma mau baca buku, saya juga suka nih main game, saya juga suka berenang. Nah, kita bisa milih lebih dari satu. Nah, dengan menggunakan checkbox, ya, di sini hampir sama ya. Yang membedakannya hanya tipenya saja ya. Kalau tipenya checkbox yang tadi radio, yang tadi select ya. Nah, di sini kita bisa memilih lebih daripada satu. Oke. Selanjutnya kita masuk ke E, yaitu tentang objek array ya. Di mana seperti yang disebutkan di awal, array itu memiliki tipe data yang bernama objek ya. Tapi bukan objek biasa karena objek itu spesial karena dia menggunakan nomor sebagai indeksnya ya. Nah, sedangkan kalau array itu dia menggunakan nomor sebagai indeksnya. Nah, kalau objek dia menggunakan nama sebagai indeksnya. Jadi beda ya. Kalau array itu adalah nomor. Kalau objek dia bisa menggunakan nama sebagai indeksnya. Misalnya nih, contohnya ini ada anggota, di sini ada nama, ada perempuan, ada 24, ada berenang. Nah, di sini kita bisa buat nih, nama sama dengan Sri, jenis kelamin sama dengan perempuan, umur sama dengan 24, hobi sama dengan berenang. Nah, jadi nama yang tadi itulah yang bisa digunakan sama si objek. Ya, itu bedanya array sama objek. Ya, nah, contohnya seperti ini nih. Anggota, nah di sini datanya misalnya nama, titik, Sri, jenis, titik, perempuan, umur, 24, hobi, berenang. Gitu ya. Nah, waktu kita panggil, kita tinggal panggil anggota, titik, apa. Mau manggil apanya nih. Misalnya jenis kelaminnya. Jadi anggota, titik, jenis. Atau mau manggil namanya anggota, titik, nama. Nah, tinggal panggil sih Sri, gitu ya. Nah, di sini. Pada JavaScript, indeks pada objek adalah namanya. Kalau dalam contoh di atas, menjadi indeks adalah nama, jenis, umur, dan hobi. Jadi indeksnya itu adalah ini tadi, apa ya istilahnya, atributnya gitu ya. Atributnya. Kalau di array, ini nomor 1. 00, 1, 2, 3. Nah, kalau di objek, ini nama, jenis, umur, berenang, itu menjadi indeksnya. Gitu ya. Nah, ini kita buat seperti ini, ya. Di mana di sini ada nama, ada jenis. Ini kita coba ya, karena agak lain. Oke, kita buat anggota. Dan ini bedanya karena dia menggunakan kurung kurawal ya. Kalau tadi kan ini menggunakan kurung siku dan ini menggunakan kurung kurawal ya. Nah, ini kita buat nama Sri. Nanti tetap dibatasi dengan koma ya. Di sini jenis, ini kelamin, nah ini umur. Ini 24, ini gila umurnya kita anggap sebagai string gitu ya, karena memang nggak perlu kita kalkulasi hobi, misalnya berenang gitu ya. Oke. Ini kita kasih koma. Oke, sekarang kita mau manggil, nah ini tinggal kita panggil anggota titik jenis gitu, anggota titik jenis.
Saya kita mau manggil jenisnya gitu. Kalau kita mau manggil umurnya, kita tinggal buat taruh di sini aja ya paling atas. Kita panggil anggota titik tadi umur ya, umur. Oke. Add. Nah, langsung sini tertampil 24 ya. Kalau kita mau ganti dengan nama, nah di sini langsung terganti jadi si Sri ya. Kalau itu kalau objeknya array-nya objek gitu ya. Nah, kalau misalnya datanya banyak ya, ini kan data yang pertama, ini data yang kedua, data yang ketiga, data yang keempat. Nah, kita bisa menggunakan direktif v-for ya untuk menampilkannya. Sama seperti ya, ya. Tinggal kita buat dalam bentuk list seperti tadi ya. Terus kita panggil si v-for-nya, terus baru kita buat, jadi tinggal dipanggil nih aliasnya, terus apa indeksnya, nama, aliasnya indeks jenis, terus aliasnya umur, aliasnya hobi, gitu ya. Ini langsung tertampil nama, datanya semua tuh langsung keluar. Ya. Oke, masih ada, saya panggil siapa nih ya? Afriani Suci Burhan. Burhan ada yang mau ditanyakan? Kenapa yang di data itu pakainya kurung-kurang? Jadi Kenapa? Karena mungkin ini datanya bisa menampung banyak ya. Jadi seperti ini. Jadi dipisahnya dengan kurung kerawal karena dia udah lebih ke objek. Kalau cuman data array aja itu menggunakan siku. Memang sudah ketentuannya seperti itu gitu ya. Memang sudah dibuat. Kenapa sih Bu harus pakai tanda petik di string? Karena memang udah ketentuannya seperti itu gitu. Yang membuatnya memang udah menentukan untuk membuat string itu harus menggunakan tanda petik. Sedangkan untuk number itu boleh tanpa tanda petik gitu ya. baik Bu. Oke. Yang lain ada yang mau ditanyakan? Nah, nanti ini dicoba ya biar tampil seperti ini ya. Sebenarnya codingannya ini udah ada, nih coba tinggal dipraktekkan aja di rumah ya nanti sambil diasah-asah gitu ya. Oke, kita lanjut untuk tes ya. Berhubung cuma ada Burhan, jadi Burhan yang Ibu tes. Nggak apa-apa nih kalau nggak tahu, kita jawab sama-sama ya. Oke, pada JavaScript, tipe data yang berupa sekumpulan angka, baik bilangan bulat maupun bilangan pecahan, disebut Burhan. Tipe data yang berupa sekumpulan angka, baik bilangan bulat maupun bilangan pecahan. Number Bu, number. Oke, sip. Oke, tipe data boolean hanya memiliki dua nilai, yaitu yes, no, right, wrong, true, false, agree, and disagree. True, false Bu. Oke, mantap. Nomor 3, tipe data string dituliskan dalam tanda A kurung, B petik, C kurung siku, D kurung kurawal. Kurung siku. Tanda string, tipe data string. Tipe Tanda petik data Bu ya. string. Oke, tanda petik Petik ya. Bu ya, iya. Bisa dua atau satu Bu ya. Iya, benar. Array memiliki tipe data berjenis number, boolean, string, object. Sering gitu Bu ya. Enggak, salah. Array itu tipe datanya objek ya. Oh. Tadi waktu kita tes di sini, ini kita tes, saya inspect. Kita lihat tes di konsul ya.
Nah, ini mau tahu kita buat type of. Ini ada type of. Terus kita buat apps. Nah, ini kita panggil misalnya si array tadi ya. Array 1. Nah, dia langsung keluar ini objek. Ya. Ya. Oke, Kalau string array. Bu ya berarti ya. Kalau string dia untuk data kayak karakter ya. Data, misalnya Bu boleh nggak nomor HP saya buat dalam bentuk string? Boleh, karena nomor HP itu tidak bisa kita kalkulasi. Nomor HP, KTP, itu tidak bisa kita kalkulasi, artinya tidak bisa dioperasi ya, tidak bisa dilakukan penjumlahan, perkalian, pembagian, dan lain-lainnya, maka itu bisa kita masukkan ke dalam bentuk string. Tapi kalau misalnya angka yang pecahan, angka yang memang kita mau kalkulasi nanti bisa digunakan untuk kalkulasi penjumlahan dan yang lainnya, itu disarankan menggunakan tipe data number ya. Kenapa Bu nggak bisa tipe data string? Bisa aja, tapi waktu kita kalkulasi dia bukan misalnya 2 tambah 3, bukan jadinya 5, tapi 23. Nah, jadi dia digabung istilahnya, bukan dijumlahkan ya. Oke, kita masuk ke nomor 5. Elemen kedua pada array memiliki nomor indeks 0, 1, 2, 3. 1 Bu. Oke, karena dia zero base ya, dimulai Ya. dari 0. Terdapat array berikut ini, yaitu kendaraan, di dalamnya ada data mobil, motor, sama sepeda. Nah, kalau mau menampilkan motor nih, jawaban yang benar apa? Kendaraan. Kendaraan 1 Bu. Oh, gimana Burhan? Kalau menampilin yang motor, kendaraan berapa? Kendaraan 1 Bu. Oke, kendaraan 1 ya. Oke, VJS menyediakan direktif untuk menampilkan array secara sekaligus. Ya. Direktif tersebut bernama VHTML, VBIN, dan V4. Kira-kira apa? HTML bukan Bu. Tadi bukan. Kalau untuk menampilkan array secara sekaligus kita menggunakan V4 ya. Oh iya V4. Ya. V4. Oke. Masuk ke 8. Terdapat potongan kode yaitu dengan HB. Kata HB dalam kode dia bernama initial elemen alias array. Kira-kira apa HB yang ada di sini? Ngelek Bu, izin Bu, ngelek. Alias ya. Jadi ini lain untuk mengcover dari si hobi. Ya. Oke, kita masuk ke nomor 9. Indeks dan array. Perbedaan indeks antara array dan objek adalah ada perbedaan indeks pada array sedangkan dengan indeks pada objek. Jadi kalau indeks array dimulai dengan number ada 0, 1, 2, 3. Ya. Indeks pada objek itu dimulai dengan nama. Makanya kenapa tadi ada kita buat anggota dot nama, anggota dot umur, anggota dot hobi gitu ya. Jadi di sini jawabannya ini number, ini name A ya. Indeks pada array menggunakan number base, dengan indeks pada objek menggunakan name base. Oke. Terdapat potongan kode berikut yang mana di sini anggota Sri ini yang tadi ya. Nah, untuk mendapatkan Sri, perintah yang digunakan adalah tahu Burhan? Ngelek Bu, nggak ada gambarnya Bu. Izin. Oh, nggak ada gambar yang nggak nampak? Udah muncul. Oke. Nomor 10. Kira-kira tahu? Anggota yang C bukan Bu? Salah, pakai dot ya. Oh pakai dot. Anggota Yang D berarti Bu.
materi hari ini? Yang D, betulnya yang D. Ya. Ada yang mau ditanyakan, Burhan, untuk materi array? Kalau nggak ada, kita lanjut ke materi filter ya. Semoga bisa selesai materi filter. Jadi filter di sini merupakan salah satu fasilitas dari Vue.js yang mana untuk melakukan perubahan format data pada teks ya. Misal nih ada teks kita mau ubah menjadi huruf besar semua, mau mengubah jadi huruf kecil semua gitu ya. Nah, itu kita bisa menggunakan yang namanya filter. Nah, filter ini tidak akan berpengaruh pada nilai data, tetapi berpengaruh pada hasil keluarannya. Jadi data yang awal atau data aslinya itu tidak akan terjadinya perubahan. Perubahannya kapan? Waktu kita mau menampilkan datanya, gitu ya. Nah, filter ini dapat kita gunakan pada dua tempat. Yang pertama pada Mustachis, ya. Yang kedua pada direktif Febin. Nah, filter itu menggunakan tanda pipa ya, yang ditambahkan pada akhir Mustachis atau pada akhir nilai dari direktif Febin. Jadi contohnya seperti ini ya. Misalnya ada pesan terus ditambahin tanda pipa di sini, baru ini nama filternya apa, gitu ya. Atau di sini ada elemen, di sini ada titik 2 ID sama dengan nama, terus baru tanda filternya, baru sini nama filternya apa, gitu ya. Nah, filter ini didefinisikan pada filter property. Jadi kita harus buat properti baru nih. Kalau tadi kan udah ada propertinya data. Nah, sekarang kita buat properti baru yang namanya filter. Ya. Baru di sini nanti nama fungsi filternya apa dan di sini nilainya. Terus nanti nilainya ini mau kita ubah menjadi apa, gitu ya. Nah, ini kita lihat contohnya. Misalnya di sini ada kata-kata ini kita buat ya. Saya buat file baru di sini dengan nama filter biar tidak filter.html. Oke, kita buat dulu struktur HTML-nya ya. Oke, mungkin saya copy aja biar cepat. Hmm, kita hapus biar tidak bingung. Oke, kita perlu bagian ini aja. Nah, kita tetap menggunakan panggilan si apps tempat kita untuk mengolah data ya. Nah, di sini kita buat ini kan data properti. Sekarang kita buat properti baru, ini kita taruh koma di sini, ini punyanya si data. Kita kasih koma di sini, kita buat properti baru yang namanya filter ya. Ini kita buat filter. Nah, kita mau mengubah huruf datanya, kita mau ngambil nih karakter dari si ini, si string tadi ini kan huruf kecil semua. Kita mau mengubah menjadi huruf besar. Jadi kita buat sini nama filternya adalah kapital. Kapital, ya. Nilai, ini adalah parameternya dengan nama nilai, ya. Terus baru kita return nilainya. Nah, mau diubah kemana? Apakah mau mengubah untuk huruf besar? Kalau ubah huruf besar, dia uppercase. Itu uppercase seperti ini, ya. Nah, kalau udah, sekarang kita panggil di bagian ininya kita ambil data-data dari si ini aja, si string 1 ya. Jadi tinggal kita buat, kita panggil di bagian mustachisnya string 1. Kita kasih tanda pipa seperti ini ya. Terus di sini baru si filternya kapital.
Nah, untuk membedakan kita buat seperti ini dulu ya. Tanpa filter. Nah, ini kita panggil string 1. Oke, kita kasih di sini HR aja deh, biar pemisah ya. Oke, ini dengan filter. Dengan filter. Oke, yang 1 kapital. Oke, sekarang kita jalanin. Nah, bisa dilihat ya, kalau tanpa filter, dia tetap menggunakan data yang awal, ya. Tapi dengan filter, data yang ini diubah menjadi huruf besar semua, ya. Jadi filter ini tidak mengubah data yang awal, ya. Dia hanya mengubah di bagian luaran atau tampilannya saja, ya. Oke, kita lihat selanjutnya. Nah, ada beberapa macam untuk mengubah format di untuk mengubah huruf kapital itu menggunakan to uppercase, untuk mengubah ke huruf kecil semua itu to lowercase, ya. Jadi tinggal kita ubah aja atau tinggal kita tambah seperti ini. Ini untuk yang kapital, kalau mau nambahin di bawahnya tinggal buat lagi kecil misalnya gitu, nilai itu lowercase. Jadi data yang tadi huruf besar semua, ini menjadi huruf kecil semua. Misalnya kita tambahin 1 ya. Oke, ini kita kasih koma di sini. Kita buat di sini kecil. Mulai. Itu nilai to lower. Yes. Ini kita kasih koma, ini kita kasih koma. Oke, sekarang kita ke bagian filternya. Ini kita kasih pisah. Oke, ini filter kecil, misalnya kita bilang filter kecil. Oke, string 1 kecil. Oke. Kita lihat tadi, tadi yang besar ya, dan ini filter si kecil. Ya. Itu kalau untuk mengecilkan. Nah, di sini juga ada format lainnya, yaitu format lainnya yaitu chart art index. Chart art ini artinya kita mengambil karakter tertentu berdasarkan dari nomor yang mau kita ambil atau urutan huruf yang mau kita ambil, gitu ya. Ya, di sini Ibu mau mengambil huruf kedua dari si kata-kata yang ada di sini, gitu ya. Jadi kalau kita lihat huruf yang kedua itu ada huruf apa? Karena dia tetap dimulai dari zero base, maka dia yang terambil adalah huruf N ya, karena 0, 1, 2, maka huruf N yang tampil ya. Ini kita lihat dia ngambil karakter ya. Nah, maka yang diambil adalah huruf si N. Oke, ini kalau mau mengambil satu buah huruf ya. Nah, kalau kita mau memotong nih atau mau memisahkan karakter dari kita ngambilnya dari indeks awal sampai ke indeks yang terakhir, ya. Nah, di sini kita lihat yang diambil itu ini menggunakan slice ya. Kalau yang tadi menggunakan chart art, tadi menggunakan di sini chart art ya. Kalau kita mau mengambil satu buah karakter, nah kalau ini mau memotong atau memisahkan sampai karakter yang ke-10. Jadi ada 8 karakter yang terambil gitu ya dari kalimat contoh kata-kata. Nah, kita lihat nih.
Maka di sini yang terambil ya mulai dari huruf N ya. Nah, spasi itu dianggap sebuah karakter ya. Maka kalau kita hitung sampai cut di sini. Jadi 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 gitu ya. Nah, terambil untuk si spasinya. Ini untuk slice ya. Selanjutnya adalah untuk replace. Kalau replace di sini digunakan untuk mengganti. Seperti kayak rename gitu ya. Mengganti karakter atau karakter yang diinginkan dengan kata-kata baru. Nah, ini bisa kita lihat. Di sini, ini Ibu besarin aja ya. Karena... Oke. Nah, di sini kita ganti menjadi replace ya. Nah, yang diganti apa? Contoh kata-kata ini mau kita ganti dengan si kalimat. Jadi kalau tadi kan contoh kata-kata, maka waktu kita jalankan bukan lagi contoh kata-kata, melainkan contoh kalimat. Kenapa? Kata-kata di sini sudah terganti dengan kalimat. Ya. Nah, ini kita lihat. Manggilnya sama ya, menggunakan tanda pipa, terus si variabel filternya. Nah, yang pertama contoh kata-kata, ini kalau tanpa filter. Nah, kalau dengan filter, kata-kata tadi sudah kita ubah atau kita ganti menjadi kalimat. Ya. Nah, di sini dibilang kalau misalnya replace itu hanya bisa mengganti satu kata atau karakter yang berada pada awal aja. Nah, bagaimana nih kalau kata-kata itu ada di banyak kata? Misalnya nih, contoh kata-kata dan kata-kata ini akan ada. Nah, di sini ada dua ya. Kata-kata satu, ini kata-kata dua. Nah, kalau menggunakan replace itu hanya ini yang berubah. Seperti ini. Nah, kata-kata yang kedua ini nggak berubah menjadi kalimat. Nah, supaya ini berubah menjadi kalimat, maka di sini kita menggunakan slash. Slash kata-kata, terus slash lagi ada G. G ini artinya kita mudahkan menjadi ganti gitu ya, ganti. Jadi kata-kata di sini semua diganti gitu ya, menjadi kalimat. Ya. Maka waktu kita jalanin, dengan filter itu, maka yang tadinya kata-kata di sini menjadi berubah. Jadi walaupun ada banyak kata-kata, maka semua kata-kata itu akan diganti dengan si kalimat. Gitu ya. Dan digunakan untuk memecahkan string menjadi substring. Ya. Jadi pemisah adalah karakter yang dijadikan pemisah. Misalnya nih spasi, tanda minus, tanda koma, atau sebagainya. Jadi kita mau memisahkannya itu menggunakan tanda pemisah gitu ya. Pemisahnya itu cuma boleh spasi, tanda minus, dan tanda koma. Ya. Nah, di sini contoh kata-kata. Yang di sini yang di split adalah spasi. Jadi spasi di sini yang di split. Ya. Maka nanti jadinya seperti ini. Nah, dipisah nih contoh satu sama kata-kata satu. Nah, kenapa dipisah menggunakan spasi? Tapi coba kalau kita ganti spasinya itu menjadi tanda minus. Tanda minus tadi bisa ya kan? Tanda minus bisa. Jadi makanya nanti dia contoh. Hasilnya akan menjadi contoh kata. Nanti baru satu lagi kata gitu ya. Karena kata-kata ini dipisah. Ya. Oke. Nah, di sini ada latihan. Nanti coba dikerjakan ya. Nah, spasinya ini. Jadi waktu mengetik ini, tulisan spasi ini menjadi spasi. Ya. Itu tinggal di rename aja sih sebenarnya. Atau di apa ya, ganti yang di replace gitu ya. Nah, ini di replace, tanda spasi ini menjadi tulisan spasi. Gitu ya. Oke, ini udah ada codingannya, nanti tinggal silakan dicoba supaya bisa lebih paham gitu ya. Oke. Ini kita baca rangkumannya. Filter merupakan fasilitas atau sarana yang disediakan oleh VJS untuk melakukan perubahan format pada teks. Filter digunakan pada direktif VBIN dan pada Mustacis dengan tanda pipa sebagai penandanya. Ya.
Jadi terdapat banyak fungsi format tag yang pada JavaScript yang dapat diimplementasikan pada filter. Di antaranya adalah to uppercase, yang mana untuk mengubah menjadi karakter kapital semua, ya. Sedangkan to lowercase untuk menjadi huruf kecil semua. Sedangkan chat art itu untuk mengambil karakter tertentu, ya. Sedangkan slice ini untuk memotong karakter, ya. Satu lagi ada replace ya. Replace tadi untuk menggantikan karakter. Sama yang terakhir tadi split, pemisah ya, untuk memisahkan karakter. Burhan ada yang mau ditanyakan? Ada yang nggak paham di bagian filter? Cukup Bu ini. Oke, filter merupakan fasilitas yang disediakan oleh Vue.js untuk melakukan A. Format pada teks, B. Format pada array, C. Filter pada objek, D. Filter pada number. Yang A Bu. Oke, mantap. Oke, soal nomor 2. Filter dapat ditempatkan pada A. Mustacis dan V model, B. V model dan V for, C. Mustacis dan V bin, D. V model dan V on. Yang A atau yang C Bu itu Bu? Yang C ya, Yang C, bukan di siap, V model tapi di V bin ya. Ya, siap Bu. Oke, yang ketiga, fungsi JavaScript untuk menghasilkan semua tulisan menjadi kapital adalah A. To lowercase, B. Chat art, C. Slice, D. Yang To B Bu. uppercase. Oke, Uppercase Bu. uppercase ya. Yang keempat, fungsi JavaScript yang menghasilkan karakter tertentu berdasarkan posisi indeks adalah A. To lowercase, chat art, replace to uppercase. B ya Bu. Oke, benar. Nomor 5, fungsi JavaScript untuk mengganti karakter tertentu dengan karakter yang baru adalah slice, chat art, replace, split. Oke. Untuk menghasilkan tulisan contoh kata-kata menjadi contoh kata-kata, lihat ya, ini kata-katanya ada huruf besar, ada huruf kecil. Nah, ini menjadi huruf kecil semua ya. Jadi diperlukan fungsi string, kira-kira apa nih? Yang lowercase Bu ya. Oke, benar. To lowercase ya. Nah, untuk menghasilkan tulisan, ini tulisannya contoh kata-kata menjadi tohkat, entohkat gitu ya. Nah, Ya. diperlukan perintah, kira-kira perintah slice-nya dari berapa ke berapa nih? Yang 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Bu ya. 28 atau 210. Oke, jadi jawabannya yang A ya. 210 ya. Oke. Fungsi split digunakan untuk A. Mengganti karakter, B. Memisah string, C. Menjadi tulisan baru kapital semua, D. Memotong berdasarkan indeks tertentu. Split itu pemotong ya atau memisahkan Bu? Memisahkan. Memisahkan, Ya, siap Bu. misalkan. Oke. Fungsi filter pada view menggunakan penanda berupa tanda apa? Gimana Bu? Fungsi filter filter pada view menggunakan pada view penanda berupa menggunakan penanda. pipa Bu. Oke, benar. Oke, soal terakhir. Dalam view, filter dideklarasikan dalam A. Filter property, B. Data property, C. Method property, D. Filter property. Kira-kira apa jawabannya Subhan? Burhan? Data properti bukan Bu. Salah, yang betul. Filter. Nggak like Bu izin. Mungkin Burhan Ibu mau screenshot untuk ini, boleh dibuka webcamnya.
Boleh Bu, izin. Hmm. Nggak bisa ya? Nggak kelihatan. Kelihatan nggak Bu? Nggak kelihatan. Di sini udah muncul lagi, udah on. Oh, apa di ibu ya nggak kelihatan ya? Ya udah nggak apa-apa, Burhan. Oke, Baik Bu. sebelum kita akhiri pertemuan hari ini, ada yang mau ditanyakan? So far, Nanti sambil belajar aja paham. sambil berjalan tanya. Oke. Oke, jika tidak ada yang ditanyakan, saya doakan sehat selalu supaya bisa mengikuti, bisa mengerjakan tugas ya, sama diskusi. Hmm, sehat terus, walaupun sambil kerja ya. Mungkin Iya bisa Bu. disisihkan waktunya, biar jangan mengulang kembali gitu ya. Ya. Oke, kalau nggak ada yang mau ditanyakan, saya akhiri pertemuan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Liv ya. Izin Bu, live dulu. Oke, silakan.